Halo, perkenalkan nama saya Willy Wijaya. Saya mahasiswa dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang dari Prodi Kelas Karyawan. Pada kesempatan ini saya akan men-sharing tips dan trik dalam wawancara pekerjaan di suatu perusahaan. Dalam proses mendapatkan sebuah pekerjaan, ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh kandidat, mulai dari mencari lowongan pekerjaan, memasukkan berkas, menghadapi perekrutan dalam interview kerja, hingga finalisasi sampai tanda tangan kontrak. Tahapan wawancara kerja adalah tahapan yang paling penting yang akan menentukan masa depan karirmu. Tidak hanya menentukan kamu diterima atau tidak, tapi pada tahap ini juga akan melakukan diskusi yang menentukan keseluruhan tanggung jawab kerja, ketentuan kontrak kerja, sampai kemungkinan negosiasi gaji. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bisa saja kamu kehilangan momentum untuk meyakinkan perekrut bahwa kamu adalah talent terbaik dalam posisi yang kamu lamar. Agar kemungkinan kamu lolos, berikut tips dan trik yang akan saya sharing. Pertama, hadir 30 menit sebelum jadwal dimulai. Karena kenapa? Untuk mengantisipasi ketika di dalam perjalanan kalian mengalami kemacetan atau ada sesuatu tragedi atau kejadian yang tidak diinginkan, sehingga akan lebih efisien kamu datang lebih awal sebelum jadwal dimulai. Kedua, mencari info tentang perusahaan. Di sini kalian bisa mencari atau searching tentang perusahaan yang akan kamu lamar pekerjaan itu, supaya kamu bisa mengetahui basic-basic atau standar-standar yang sudah diberlakukan dari perusahaan tersebut, sehingga ketika ditanya terkait perusahaan, kalian akan mengetahui dan bisa menjawabnya. Ketiga, menyesuaikan penampilan sesuai dengan posisi yang dilamar. Setelah kamu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut, pastikan kamu memperhatikan informasi dress code yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut. Jangan sampai kamu salah kostum, karena hal ini tidak bisa berpengaruh pada kepercayaan dirimu, tetapi juga mempengaruhi impresi perekrutan kepadamu. Jadi pakailah baju yang nyaman, sopan, dan pas ukurannya agar kamu dapat fokus ketika menjawab pertanyaan, dan pastikan juga untuk menggunakan sepatu tertutup, jangan sampai menggunakan sandal jepit. Keempat, memahami kelebihan dan kekurangan ketika perkenalan diri saat interview. Setiap posisi pekerjaan memiliki persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh kandidatnya. Agar dapat memenuhi tanggung jawab yang tertulis dalam deskripsi pekerjaan, kamu harus mengenal kelebihan dan potensi diri yang dimiliki untuk ditawarkan sebagai bentuk kontribusi bagi perusahaan tersebut. Hal ini juga meliputi berbagai skill yang sangat dicari oleh perusahaan dari pegawainya. Kelima, menyikapi kekurangan sebagai potensi pengembangan diri. Setelah mengenali kelebihan dan kekurangan kamu akan lebih mudah menyusun jawaban interview yang mengarah ke hal yang positif. Jika pertanyaan yang disampaikan dirasa akan menunjukkan kekurangan dirimu, maka kamu dapat menyesuaikan caramu menjawab. Ketimbang terbuka mengakui kekuranganmu, kamu dapat mengubah hal ini menjadi motivasi untuk perkembangan diri yang lebih baik di masa depan. Keenam, yang paling utama juga salah satunya menunjukkan rasa percaya diri. Pastikan kamu menunjukkan sikap yang menggambarkan aura positif dan percaya diri di hadapan perekrut. Bahasa tubuh hingga sikapmu ketika berbicara dalam menentukan penilaian perekrutan terhadap dirimu. Pastikan kamu menyapa atau memberi salam ketika masuk ke ruangan, kemudian duduk dengan posisi tegak namun tidak terlalu kaku atau tegang. Perhatikan caramu berbicara serta bersikaplah dengan sopan dan profesional. Jangan sampai kamu berbicara dengan nada yang memaksa atau terkesan ragu-ragu. Ketika menjawab setiap pertanyaan, pastikan juga untuk menunjukkan antusiasme dalam menjawab. Buktikanlah bahwa kamu adalah talent yang tertarik dan siap berkontribusi untuk tumbuh kembang melalui perusahaan yang akan kamu lamar.
Lalu ketujuh, jangan menjawab jika belum mengerti. Jika HRD menyebutkan pertanyaan yang tidak kamu mengerti, cobalah untuk tidak panik dan asal menjawab pertanyaan tersebut. Pikirkan dalam proses pertanyaan itu dengan kesalahan sebelum menjawabnya. Jangan takut untuk berinisiatif bertanya kembali kepada HRD apakah pertanyaan yang dimaksud sesuai dengan pahamanmu. Dengan ini, kamu dapat memberikan jawaban dengan baik sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dari sang HRD, juga untuk mengecek beragam pertanyaan yang sering muncul di tahapan wawancara. Lalu yang terakhir adalah menjawab dengan jujur dan jelas. Dalam kesempatan ini, cobalah untuk memberikan jawaban yang jujur, terstruktur, dan jelas. Artinya, janganlah menjawab hanya dengan kata ya atau tidak, tetapi berikanlah informasi dan penjelasan tambahan yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Misalnya, jika perekrut menanyakan kemampuan teamworkmu, maka berikanlah informasi tambahan seperti pendapatmu tentang teamwork yang ideal, pengalamanmu bekerja sama dengan rekan kerjamu, serta pencapaian yang kamu dapatkan dari kerjasama tersebut. Dengan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pengalaman yang kamu miliki beserta contohnya, HRD akan lebih mudah mendapatkan gambar yang jelas dari maksud keseluruhan jawabanmu. Mungkin itu aja tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.